Rahasia di balik umur 40 tahun menurut Islam ternyata persis seperti yang dirasakan. Sering kita dengar ungkapan bahwa kehidupan akan dimulai ketika seseorang menginjak umur 40 tahun. Hal ini menjadi gambaran bahwa seseorang di usia tersebut sudah memiliki jenjang yang stabil baik secara emosional maupun finansial. Jika dilihat karakter pada usia ini, seseorang akan lebih mantap dengan dirinya. Begitupun dengan finansial, karir ataupun relasi yang dibangunnya. Akan tetapi, seseorang dengan usia 40 tahun dalam waktu bersamaan juga memiliki dua generasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pertama, generasi di bawahnya, yakni anak-anak. Kemudian kedua adalah generasi di atasnya, yaitu orang tua. Sebab keduanya sama-sama menuntut perhatian dari orang dewasa. Seringkali hal ini menjadi permasalahan sebab kesenjangan akibat tidak bisa mendahulukan apa yang menjadi prioritas utama. Lantas benarkah jika usia 40 tahun adalah puncak kedewasaan manusia atau malah masa tersulitnya dalam hidup? Apa yang seharusnya dilakukan seseorang pada usia ini? Berikut penjelasan dari laman Suara Islam. Sebelum dilanjut, kepada teman-teman yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Dalam Islam, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode. Pertama, periode anak-anak, yaitu tufuliyah. Kedua, periode muda atau sabab. Ketiga, periode dewasa atau kuhlah. Dan yang keempat, periode tua atau syaikhukhah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut periode anak-anak ini mulai lahir hingga balik. Muda mulai dari usia balik sampai 40 tahun. Dewasa dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. Dan usia tua 60 sampai 70 tahun. Usia 40 tahun dengan demikian adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih menapaki masa dewasa penuh. Masa dewasa penuh yang disebut dengan usia dewasa madya atau kuhlah. Nuansa kejiwaan yang paling menarik pada usia 40 tahun ialah meningkatnya minat seseorang terhadap agama atau religius dan spiritualisme. Setelah masa-masa sebelumnya minat terhadap agama itu boleh jadi kecil sebagaimana diungkapkan oleh banyak pakar psikologis. Seorang muslim di usia 40 tahun menurut konsep Al-Quran dipandang sebagai orang Islam dengan usia dewasa dan istimewa. Teori manajemen menyebutkan usia 40 tahun adalah batas usia produktif manusia. Teori psikologi, usia tersebut merupakan usia kematangan spiritual bagi seorang manusia. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Ghazali, manusia dengan usia 40 tahun dinilai memiliki kematangan mengolah dan mendayagunakan akal. Apresiasi Al-Quran tentang bahasan usia atau umur termaktub dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebutkan bahwa di usia tersebut seorang manusia harus mereview ulang terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan bersyukur kepada Allah. Dalam ayat tersebut kalimat mengandung pengertian dewasa adalah lafaz as-suddah yang berarti mencapai usia dewasa. Dalam lisan Arab, kata as-suddah diartikan sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman dan pengetahuan.
Mengacu pada pengertian di atas, maka istilah kedewasaan merupakan sebuah rentang waktu yang harus dilalui oleh seseorang hingga mencapai batas kekuatan fisik, kesempurnaan akal, maupun puncak ketabahan dan kematangan beragamanya. Ada beberapa hal yang harus kita fokuskan sebagai way of life, yakni sebagai berikut. 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sederhana, dengan menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita, tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik rasa senang maupun kesulitan, dan tetap selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin meneguhkan tujuan hidup, menjadikan uban sebagai peringatan, dan semakin memperbanyak syukur. Yang kedua, bersyukur kepada orang tua. Kami telah memerintahkan kepada manusia satu perintah yang kuat agar berbakti kepada kedua orang tuanya dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka dengan cara yang tidak menyalahi syariat. Yang ketiga, beramal soleh. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh atau perbuatan baik sesuai dengan perintah agama, meningkatkan minat belajar agama, di mana semasa muda jauh sekali dari agama. Yang keempat, mendidik anak sesuai ajarannya. Anak merupakan penerus kehidupan bagi kedua orang tuanya. Cita-cita atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan semasa hidupnya diharapkan dapat dilanjutkan oleh anaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa di antara amal yang tidak akan putus pahalanya diterima oleh manusia sekalipun ia telah meninggal dunia ialah doa dari anak-anak yang soleh dan selalu ditujukan untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang kelima, bertaubat. Hendaknya manusia berusaha memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, membuang kejahilan ketika masih muda dan lebih berhati-hati. Tidak lagi banyak memikirkan masa depan keduniaan, mengejar karir dan kekayaan, tetapi jauh lebih berpikir tentang nasib kelak di akhirat. Berdasarkan sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa usia 40 tahun paling awal, di mana isinya bermakna bahwa orang yang mencapai usia 40 tahun ia tetap memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memiliki konsistensi terhadap Islam sebagai pilihan keberagamaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan